Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah mikroekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas ya untuk pendahuluan dulu yang ringan-ringan. Pendahuluan tentang ilmu mikroekonomi. Nah, kita santai aja ya. Nah, basicnya dari ilmu ekonomi atau mikroekonomi itu pada tahun 1776 itu ada seorang yang bernama Adam Smith. Adam Smith ya, Adam Smith tuh mukanya kayak begini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini si Adam. Dia punya buku judulnya adalah An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, atau biasa orang kenal dengan nama buku kalimat terakhirnya aja, The Wealth of Nation. Saking panjangnya nih buku ya. Nah, si Adam Smith ini disebut juga bapak ekonomi ya, bapak ekonomi. Nah, tapi sekarang karena sudah banyak perkembangan ilmu ekonomi, sehingga si bapak ekonomi ini disebut bapak ekonomi klasik. Nah, bapak ekonomi klasik itu si Mr. Adam Smith ya. Nah, dia banyak sekali tulisan tentang perekonomian di bukunya ini. Nah, di sini juga yang mengawali konsep berpikir beliau adalah permasalahan revolusi industri atau industrial revolution, di mana perubahan-perubahan akan pekerjaan dan juga kebutuhan manusia itu berubah. Nah, seperti itu. Lantas apa sih permasalahan dalam ekonomi gitu ya? Permasalahan dalam ekonomi, permasalahan itu yang paling pertama adalah kekurangan atau kelangkaan ya. Nah, di dunia ini semuanya serba terbatas ya, sehingga masalah kelangkaan atau kekurangan ini adalah masalah basic dalam ekonomi. Jadi bukan harus ini harus itu, enggak. Ternyata masalah pertama itu adalah masalah kekurangan, sehingga dari kekurangan ini manusia harus membuat apa? Membuat pilihan. Nah, berbagai macam pilihan. Pilihan untuk apa? Macam-macam. Pilihan untuk pendidikan, sebelum pendidikan bahkan untuk makanan, untuk pakaian dan seterusnya. Jadi ini permasalahan dari ekonomi ya, dari zaman dulu seperti ini ya. Dari kekurangan dan kelangkaan mereka harus membuat pilihan. Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah ya, wants atau kebutuhan versus needs. Mohon maaf, keinginan wants versus needs atau kebutuhan. Ya, ini keinginan, ini kebutuhan. Nah, jadi kita secara konseptual gitu ya, apa sih masalah ekonomi? Ini ternyata begini, wants sama needs. Semua orang keinginannya itu nyaris tidak terbatas. Saya ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan itu ada standar tertentu untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi wants versus need. Nah, wants versus need manusia itu dibagi dua ya, kebutuhan dan keinginan akan barang dan
jasa. Nah, ini banyak sekali. Pertama kita bisa dibagi menjadi barang ekonomi versus barang cuma-cuma. Cuma-cuma itu yang dari alam ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi udara, matahari gitu ya, angin, air hujan, nah itu barang cuma-cuma. Nah, kalau barang ekonomi ya sesuatu yang harus diperoleh menggunakan effort gitu ya. Kemudian berdasarkan kepentingan, tingkat kepentingannya ada beberapa lagi. Ada barang inferior, ada barang esensial, kemudian ada barang normal, kemudian ada barang pribadi. Mohon maaf, ada barang mewah. Kalau yang tadi berdasarkan kepemilikan, nah itu ada barang pribadi dan ada barang publik, gitu ya. Ada barang pribadi, ada barang publik. Nah ini barang dan jasa gitu. Jadi berdasarkan jenisnya macam-macam. Nah seperti itu. Kemudian karena tadi ya keterbatasan akan sesuatu, akhirnya muncul berbagai faktor produksi gitu. Jadi needs dan wants gitu yang besar gitu ya. Needs, wants, ya, tidak terbatas gitu ya. Akhirnya sumber daya terbatas, ya, resource terbatas. Resource terbatas, sehingga memunculkan faktor produksi. Di sini kita akan memunculkan faktor produksi. Nah, jadi seperti itu. Faktor produksi itu apa saja? Faktor produksi itu faktor-faktor yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu di mana untuk pemenuhan kebutuhan dan juga keinginan manusia. Ya, bahasanya terserah kalian lah. Yang penting itu. Yang penting saya tidak dalam mengajar itu saya tidak mengharuskan definisinya harus sama persis buku, enggak, selama kalian paham gitu ya. Jadi faktor produksi yang pertama adalah natural resources ya. Natural resources atau tanah dan sumber daya alam. Kemudian faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja. Ya, tenaga kerja atau SDM atau labor. Di mana nanti tenaga kerja orang bisa dibagi lagi, bisa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah modal, faktor produksi yang basic ya. Kemudian keempat adalah keahlian ya. Keahlian kewirausahawanan. Kewirausahawanan atau entrepreneurship. Nah, jadi begitu. Itu faktor-faktor produksi. Nanti tenaga kerja, itu penjabarannya panjang dan lain sebagainya. Ada tenaga kerja kasar, terampil, terdidik, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, ternyata faktor produksi ini juga terbatas gitu ya. Sehingga memunculkan lagi pilihan. Ya. Lagi-lagi kita memunculkan pilihan. Pilihan apa? Pilihan konsumsi. Kita harus memilih apa yang harus kita konsumsi. Pilihan produksi, kita harus memilih apa yang harus diproduksi. Nah, kemudian juga kegiatan pemerintah.
Ini juga pilihan. Siapa orang yang harus dibantu, siapa orang yang harus dikasih faktor kesehatan, siapa orang yang harus dikasih pendidikan gratis dan lain sebagainya. Sebetulnya di dunia ini tidak ada yang gratis selain barang yang dari alam ya, dari Allah ya. Di mana-mana misalnya kayak di Indonesia pendidikan gratis. Itu bukan pendidikan yang gratis tapi ada yang membayar. Siapa yang membayar? Ya, pemerintah. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini gambaran awal ya untuk pengantar saja atau pendahuluan. Nah, nanti di sini kita akan membahas panjang sekali gitu ya mengenai ekonomi gitu. Ada ekonomi deskriptif gitu ya. Ekonomi ilmunya ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi ada teori-teori, ada ekonomi terapan. Perlu nggak sih Pak teori-teori ekonomi atau ekonomi deskriptif? Yang penting kan kita penerapan, betul sekali. Cuman kalau penerapan itu alangkah bagusnya kalau kita juga memiliki pendekatan, gitu ya, pendekatan dengan yang sudah ada. Artinya kita tidak perlu harus kejeblos lubang yang sama ketika orang-orang dulu pernah kejeblos lubang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu merasakan pengalaman yang sama kalau misalnya orang-orang dulu sudah bisa memberikan gambaran. Nah, dari situ muncullah, kalau begitu untuk menghasilkan pengalaman-pengalaman baik yang sama dengan orang-orang dulu, kita perlu pendekatan-pendekatan tadi, penjelasan ekonomi deskriptif dan teori-teori tadi. Jadi teori itu untuk memperkuat bagaimana kita untuk mengembangkan perekonomian saat ini. Nah, dari sini nanti munculnya banyak sekali ya turunan-turunannya. Untuk apa saja misalnya kita ada yang namanya peramalan atau disebut juga forecast. Nah, forecasting ini kan jelas-jelas mempelajari yang sebelumnya untuk mengestimasi atau memprediksi kejadian yang akan datang. Contoh kayak sekarang misalnya COVID, banyak sekali peramalan atau forecasting COVID. Dari mana? Emangnya zaman dulu sudah ada COVID? Ya belum ada. Dia mengacu kepada penyakit yang mirip atau pandemik atau endemik yang serupa. Lalu dia membuat suatu pemodelan sehingga muncullah kesimpulan, oh perkiraan kalau Indonesia ini sekarang titik tertingginya di angka sekian penyebaran virus, maka kedepannya kita perkiraan akan pulih pada saat bulan anu atau bulan bla 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 dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Nah, ini pendahuluan awal. Kemudian yang berikutnya nanti ekonomi mikro itu juga akan berkutat mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi kecil ya. Maksudnya bukan ekonomi secara keseluruhan dalam negara, tapi kegiatan ekonomi real di pasar gitu ya, di lapangan. Yang paling basic itu ya nanti kita akan mengenal dengan berbagai macam variabel ya. Variabel. Nah, nanti dari variabel ini kita akan membuat model ekonomi gitu. Nah, oke, untuk saat ini variabel-variabel yang basic dalam ekonomi mikro biasanya adalah permintaan gitu ya, dan penawaran. Yang mana di sini juga ada memunculkan harga. Nah, ini model ekonomi klasik ya. Contohnya seperti ini. Contoh kasus misalnya
misalnya dalam harga, dalam ribu rupiah ya, ribu rupiah, misalnya 50, 40, 30, 20, 10. Pada saat harga 50.000 rupiah, jumlah yang dibeli itu ternyata ada 300 lakunya. 40 rupiah 400, ini 600, 1050, misalnya ini 1800. Ini untuk barang yang sama ya. Untuk barang yang sama harga 50.000 ternyata orang beli 300 dan seterusnya. Nah, ini akan memunculkan grafik ya. Nah, ini grafik. Terus 400, 300, 400, 600, 1050, sini aja lah 1500 ya, jangan 1800, ini kita 1500. Nah ini misalnya 10, 20, ini harga. Ketika harganya 50, permintaannya 300. Ketika harga yang 40, permintaannya 400. Ketika harga 30, permintaannya 300. Ketika harganya 20, permintaan 1050. Ketika 10, harganya permintaannya 1050. Nah, ini titik-titik ini ya. Ini adalah hubungan antar variabel ya. Dalam ekonomi mikro ini adalah hubungan antar variabel yang ditunjukkan dalam grafik. Nah, nanti kelak grafik-grafik ini nanti kalian akan melihat. Nah, di sini kita bisa tarik sebuah garis gitu ya. Kurva, mohon maaf ya, kurva seperti ini. Ya, kurang lebih. Nah, ini adalah kurva antara harga dengan permintaan. Nah, seperti itu. Dan biasanya untuk kasus-kasus tertentu, kalau yang dijual itu kebalikannya, semakin mahal yang dijual akan semakin banyak gitu loh. Ini bisa 1000 misalnya. Ketika harga 40, yang jualan cuma 800, yang 30 misalnya 500, 300, 100 misalnya. Itu kita tinggal balik permintaan. Kalau penawaran kita balik. Ketika harganya 50, yang minta yang jualan ada 300. Ketika harganya 50, dia yang minta 1000 ya. 1000 itu berarti ada di sini. Nah, ketika harganya 40, 800 berarti ada di sini. Nah, 500, terus 20, 300. Nah, sementara kalau kurva penawaran dia kebalikannya. Seperti itu.
Nah, ini penawaran, yang ini adalah permintaan. Jadi itu hubungan antara permintaan dan penawaran terhadap harga. Nah, makanya orang kadang-kadang nanti di dalam buku ini kalian akan banyak sekali menemukan gambar cukup langsung begini. Gambarnya langsung ya, langsung misalnya begini. Ini D, ini S, dimana D sama dengan demand dan S sama dengan supply. Oke. Ya, jadi seperti itu dulu. Silahkan nanti kita akan melanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.